Di sebuah desa kecil yang asri di Jawa Barat, hiduplah seorang ulama yang sangat dihormati bernama Ustadz Karim. Sosoknya dikenal bukan hanya sebagai pemuka agama yang bijaksana, tetapi juga sebagai figur yang selalu membantu masyarakat sekitar. Pesantren yang ia pimpin bukan hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat berbagai kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi warga desa. Selain mengajar dan membimbing para santri, Ustadz Karim juga memiliki peternakan sapi yang menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi pesantren. Ia percaya bahwa rezeki yang halal dan berkah tidak hanya datang dari ilmu, tetapi juga dari usaha yang dilakukan dengan niat baik. Setiap hasil dari peternakan baik susu, daging, maupun ternak yang dijual, sebagian selalu disisihkan untuk fakir miskin. Di antara sapi-sapi yang dimilikinya, ada satu yang sangat istimewa, yaitu si putih. Sapi betina berbulu putih bersih ini dianggap membawa keberkahan bagi pesantren. Kehamilan si putih telah lama ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh Ustadz Karim, tetapi juga oleh para santri dan warga desa yang turut merawatnya. Mereka berharap kelahiran anak sapi ini akan membawa tambahan rezeki dan keberkahan bagi pesantren. Seiring berjalannya waktu, kehamilan si putih semakin besar, warga desa dan santri pun semakin sering datang untuk memastikan keadaannya. Ada yang membantu membersihkan kandangnya, ada yang memberi makan dengan pakan terbaik, bahkan ada yang berdoa agar proses kelahirannya nanti berjalan lancar. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kelahiran ini akan menjadi awal dari peristiwa yang mengguncang desa. Suasana desa yang biasanya damai tiba-tiba berubah menjadi gempar pada malam itu. Langit gelap dihiasi rembulan samar, dan udara malam yang biasanya sejuk terasa lebih berat. Seolah membawa firasat tak biasa. Dari arah kandang di belakang pesantren, suara gemuruh terdengar. Suara sapi mengeluh keras, bercampur dengan bisikan panik para santri yang bergegas ke sana. Si putih melahirkan, seru seorang santri dengan nafas terengah-engah saat berlari menuju rumah Ustadz Karim. Mendengar kabar ini, Ustadz Karim segera bangkit dari sajadahnya. Warga desa yang tengah beristirahat pun mulai berbondong-bondong mendekati kandang. Rasa penasaran dan kegelisahan menyelimuti mereka. Namun, begitu mereka tiba di kandang, apa yang mereka lihat membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa. Di lantai jerami yang masih basah oleh air ketuban, bukan hanya satu, melainkan dua bayi manusia tergeletak. Menangis dengan suara yang jelas terdengar di tengah keramaian. Seorang bayi laki-laki dan seorang bayi perempuan. Mereka tampak sehat, kulit mereka bersih, berbeda jauh dari seekor anak sapi yang seharusnya lahir dari si putih. Beberapa santri yang membantu proses kelahiran pun tampak pucat pasi. Mereka saling berpandangan, mencari penjelasan atas peristiwa yang di luar nalar ini. Bagaimana mungkin seekor sapi melahirkan bayi manusia? Warga desa yang mulai berdatangan pun langsung dibuat gempar. Berbagai suara berbisik memenuhi udara, menciptakan gelombang kecemasan dan ketidakpercayaan. Astagfirullah, ini pertanda apa? Ucap seorang ibu tua dengan wajah ketakutan. Mungkinkah ini keajaiban atau justru kutukan? Gumam seorang laki-laki parubaya. Ada yang melihatnya sebagai tanda kebesaran Tuhan, sementara yang lain mulai meragukan segala sesuatu. Tidak sedikit pula yang mulai meragukan kesucian pesantren. Bahkan beberapa orang diam-diam mulai berbisik-bisik dengan nada curiga. Di tengah kebingungan itu, Ustadz Karim berdiri tegak. Matanya menatap bayi-bayi yang masih menangis di antara jerami kandang. Wajahnya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, gelombang pertanyaan berkecamuk. Bagaimana mungkin sapi melahirkan bayi manusia? Gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Malam yang seharusnya tenang itu berubah menjadi lautan kegemparan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, tetapi
Tak ada satupun jawaban yang bisa diberikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Desa yang biasanya tentram kini berubah menjadi lautan kegelisahan. Kabar tentang sapi yang melahirkan bayi manusia tersebar dengan cepat, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Berbagai spekulasi dan desas-desus mulai berkembang liar. Sebagian warga melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah, sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ini pertanda zaman? Mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada kita, seru seorang lelaki tua dengan mata berbinar. Namun, tidak sedikit pula yang mencurigai adanya ilmu hitam di balik kejadian ini. Jangan-jangan ini hasil perbuatan dukun atau pesugihan, bisik seorang ibu kepada suaminya. Atau mungkin ini kutukan bagi pesantren. Selama ini, kita hanya melihat Ustadz Karim sebagai orang baik. Tapi siapa tahu ada rahasia yang disembunyikannya. Gumam seorang pemuda dengan wajah penuh kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan yang paling mengusik mulai muncul di tengah warga. Siapa ayah dari bayi ini? Beberapa warga bahkan mulai berani berbisik lebih keras, mencurigai bahwa mungkin ada seseorang yang ingin menutupi sebuah skandal besar dengan menciptakan keajaiban palsu. Ustadz Karim yang selama ini dihormati, kini justru berada dalam sorotan yang tidak diinginkannya. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin membesar. Fitnah mulai berkembang di antara masyarakat. Beberapa orang yang dulu dekat dengannya kini memandangnya dengan curiga. Menyadari bahwa ini tidak bisa dibiarkan, Ustadz Karim segera mengambil keputusan. Ia harus mengungkap kebenaran sebelum fitnah semakin merajalela. Malam itu ia mengundang seorang dokter ahli kandungan dari kota untuk memeriksa bayi-bayi tersebut. Selain itu, ia juga meminta nasihat dari Kiai Hashim, seorang ulama sepuh yang dihormati di seluruh daerah. Jika ada seseorang yang bisa memberikan penjelasan atas kejadian ini, maka Kiai Hashim adalah orangnya. Ketegangan semakin meningkat saat pemeriksaan awal menunjukkan bahwa bayi-bayi tersebut sehat dan normal. Tidak ada tanda-tanda kelainan atau keanehan di tubuh mereka. Namun, ada fakta yang lebih mengejutkan. Tidak ada bukti biologis yang mengaitkan bayi tersebut dengan sapi atau manusia manapun di desa itu. Suasana mendadak sunyi, warga yang awalnya gaduh kini hanya bisa saling bertatapan, bingung dengan hasil yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin jika bayi ini bukan berasal dari sapi, lalu dari mana mereka berasal? Jika bukan anak sapi dan bukan anak manusia di desa ini, siapa sebenarnya mereka? Malam itu, desa yang semula ribut dalam kegemparan justru tenggelam dalam keheningan penuh tanda tanya. Malam semakin larut, tetapi keresahan warga belum juga mereda. Semua menanti dengan penuh harap saat Kiai Hashim bersiap melakukan ruqyah terhadap bayi kembar yang lahir dari sapi Ustadz Karim. Di dalam pesantren, ruangan telah disiapkan. Warga yang diperbolehkan masuk berkumpul dalam keheningan, menyaksikan Kiai Hashim duduk bersila dengan tasbih di tangan. Ustadz Karim berada di sisinya, wajahnya penuh kekhawatiran namun tetap tawakal. Dengan suara yang dalam dan khusyuk, Kiai Hashim mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Aroma harum minyak zaitun dan kayu gaharu memenuhi ruangan, menenangkan hati yang diliputi kegelisahan. Saat ayat-ayat suci terus dilantunkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi-bayi itu mulai menangis keras, seolah ada kekuatan tak terlihat yang terusik. Udara di ruangan terasa lebih berat, membuat beberapa orang tanpa sadar merapatkan selendang atau sarung mereka. Kiai Hashim membuka matanya perlahan. Ia menatap bayi-bayi itu, lalu beralih kepada Ustadz Karim dan warga yang hadir. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Ini bukanlah keajaiban, bukan pula tanda kebesaran dalam arti yang kita harapkan. Ini adalah perbuatan manusia, seseorang yang telah menyalahgunakan ilmu hitam untuk menebar fitnah." Ruangan seketika dipenuhi suara bisik-bisik. Warga saling berpandangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi.
Kiai Hashim melanjutkan, bayi ini adalah korban, mereka tidak dilahirkan dari sapi, tetapi dipindahkan secara gaib ke dalam kandungan Ciputi melalui ritual sesat. Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menimbulkan fitnah, mengguncang keyakinan, dan merusak nama baik Ustadz Karim. Mendengar itu, Ustadz Karim menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca, bukan karena ketakutan, tetapi karena sedih melihat bagaimana dendam dan kebencian bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan terkutuk. "Siapa yang melakukan ini, Kiai?" tanya seorang warga dengan nada gemetar. Kiai Hashim menutup mata sejenak, seperti sedang mencari jawaban di dalam hatinya, lalu ia mengangguk pelan, seolah mendapat isyarat. Pelakunya ada di desa sebelah, seorang pria yang pernah menyimpan dendam lama terhadap Ustadz Karim. Ia iri akan ketulusan dan kehormatan yang didapatkan oleh Ustadz Karim di desa ini. Para warga terkejut. "Siapa dia?" tanya salah satu dari mereka. Kiai Hashim menghela nafas, lalu menyebutkan nama seseorang, seorang dukun dari desa sebelah yang dulu pernah tersingkir karena ajarannya sesat ditentang oleh Ustadz Karim. Kini semua menjadi jelas, bayi-bayi itu hanyalah alat dalam permainan licik seseorang pendendam. Mereka adalah anak-anak yatim piatu yang dipindahkan secara gaib dalam upaya menciptakan fitnah yang mengguncang keyakinan masyarakat. Dengan doa dan ruqyah yang kuat, bayi-bayi itu akhirnya disucikan dan dinyatakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dilindungi. Ustadz Karim dengan penuh keikhlasan bersedia merawat mereka di pesantrennya. "Mereka bukan kutukan, mereka adalah amanah," ucapnya dengan suara bergetar, seraya menatap kedua bayi yang kini tertidur lelap dalam kehangatan. Malam itu, desa yang semula dilanda kegemparan kini dipenuhi ketenangan baru. Fitnah telah diluruskan dan kebenaran akhirnya terungkap. Fajar menyingsing di desa kecil itu, membawa sinar keemasan yang menenangkan setelah malam yang penuh kegemparan. Ustadz Karim yang semalam tak lelap menatap bayi kembar yang kini terlelap dalam pelukannya. Mereka bukan lagi misteri, bukan lagi fitnah, melainkan amanah yang harus dijaga. Di pagi itu, para warga berkumpul di pesantren. Mereka yang sebelumnya diliputi kebingungan dan ketakutan, kini datang dengan wajah penuh penyesalan dan harapan. Satu persatu, mereka meminta maaf kepada Ustadz Karim atas prasangka yang sempat mereka miliki. Ustadz Karim hanya tersenyum. Allah menguji kita dengan cara yang tak terduga. Tapi lihatlah, dari sebuah fitnah, kita malah mendapatkan berkah. Dua nyawa yang tak berdosa kini berada di tengah-tengah kita. Merekalah yang perlu kita lindungi. Dengan hati yang tulus, Ustadz Karim mengumumkan bahwa ia akan mengadopsi bayi kembar tersebut dan membesarkan mereka di pesantren. Mereka akan tumbuh dalam ilmu dan iman. Aku berharap kelak mereka menjadi penerang bagi umat. Warga desa terharu mendengar keputusannya. Mereka akhirnya menyadari bahwa kejadian ini bukan sekadar fenomena aneh, tetapi ujian yang mengajarkan tentang keteguhan hati, keikhlasan, dan pentingnya menjauhi prasangka. Kisah sapi melahirkan bayi kembar pun menjadi legenda di desa itu. Generasi demi generasi mengisahkannya, bukan sebagai cerita tentang hal gaib semata, tetapi sebagai pengingat tentang bahaya dengki dan kekuatan doa yang tulus. Hari-hari berlalu dan bayi-bayi itu tumbuh dalam kasih sayang. Ustadz Karim menamakan mereka Hasan dan Husna, dua nama yang melambangkan kebaikan. Di akhir setiap pengajiannya, Ustadz Karim sering berkata, "Ingatlah, fitnah bisa datang dari mana saja, bahkan dalam bentuk yang tak kita duga. Tapi selama kita berpegang teguh pada kebaikan dan doa, kebenaran akan selalu menang."